berikutnya menceritakan sedikit kisah tentang Isa Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, asal usul dan kehidupan awal. Ja'far bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dari Abu Thalib ataupun paman Nabi dari ayah beliau. Beliau berasal dari Bani Hashim, keluarga yang terhormat di kalangan Quraisy. Sejak muda Ja'far dikenal berwajah tampan, lembut dalam bicara, serta berhati mulia. Beliau tumbuh bersama Nabi Muhammad SAW dan menyaksikan langsung perjuangan beliau sejak awal di kota Mekah. Yang berikutnya yaitu masuk Islamnya dan keteguhan iman dari sahabat Nabi, yaitu Ja'far. Ja'far ini termasuk adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam ataupun sabiqun al-awwalin. Ia mengikuti dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah, dan meskipun banyak rintangan dan penindasan dari kaum Quraisy, tetapi bersama istrinya Asma binti Umais, Ja'far menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Ketika tekanan terhadap kaum muslimin semakin berat, Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabat hijrah ke negeri Habasyah, yaitu Ethiopia. Dan Ja'far pun termasuk di dalam rombongan itu dan dipercaya memimpin kaum muslimin yang hijrah. Adapun beberapa kisah dari sahabat Nabi, yaitu Ja'far ini dalam membela Islam, yaitu ketika di Habasyah, kaum Quraisy mengirim utusan untuk meminta Raja Najasyi mengusir kaum muslimin. Mereka menuduh bahwa orang-orang Islam adalah pemberontak yang meninggalkan agama leluhur. Lalu Raja Najasyi memanggil kaum muslimin dan bertanya siapa pemimpin mereka. Saat itulah sahabat Nabi Ja'far tampil sebagai juru bicara. Dengan penuh keyakinan dan kelembutan beliau berkata, "Wahai Raja, dahulu kami adalah kaum yang bodoh. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat keji, memutus silaturahmi, dan yang kuat menindas yang lemah, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kami seorang Rasul dari kalangan kami sendiri, yang kami kenal kejujurannya, amanahnya, serta kesuciannya. Beliau menyuruh kami untuk menyembah Allah yang Maha Esa, meninggalkan penyembahan berhala, memerintahkan kami berkata benar, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, dan menjauhi hal-hal yang haram." Kemudian Ja'far membacakan ayat-ayat Al-Quran dari surat Maryam tentang kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Ketika mendengar bacaan itu, Raja Najasyi dan para pendetanya menangis lalu berkata, "Sesungguhnya kalimat ini dan yang dibawa oleh Isa berasal dari satu cahaya yang sama." Lalu Raja Najasyi pun menolak permintaan Quraisy dan memberikan perlindungan penuh kepada kaum muslimin. Adapun ketika kembali ke Madinah, setelah beberapa tahun Ja'far kembali ke Madinah dan bertemu Rasulullah SAW. Pada waktu yang penuh haru, beliau segera ikut serta dalam perjuangan Islam, hingga akhirnya diutus sebagai salah satu panglima dalam perang Mu'tah melawan pasukan Romawi di tahun 8 Hijriah. Rasulullah SAW menunjuk 3 panglima, yaitu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Bila yang satu gugur, yang lain menggantikannya. Adapun cinta Rasulullah SAW kepada Ja'far, yaitu ketika mendengar kabar sahihnya Ja'far, Rasulullah SAW sangat berduka. Beliau mendatangi rumah Ja'far, memeluk anak-anaknya dan meneteskan air mata. Rasulullah SAW bahkan memerintahkan kaum muslimin untuk memaksakan
memasakkan makanan bagi keluarga Ja'far karena mereka sedang ditimpa musibah. Hal ini menunjukkan betapa besar cinta baginda Nabi kepada sahabatnya yang setia dan mulia. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Ja'far ini yaitu keberanian dan berdakwanya. Ja'far tampil dengan penuh hikmah di hadapan Raja Najasyi, membuktikan bahwa Islam adalah agama kebenaran. Kesabaran dalam ujiannya, beliau rela meninggalkan tanah air dan menghadapi pengorbanan demi menyelamatkan agama. Dan pengorbanan jiwanya, Ja'far menjadi teladan sahabat yang rela kehilangan nyawa demi tegaknya panji Islam. Dan kedudukan mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memuliakannya dengan sayap di surga sebagai balasan atas pengorbanannya ketika mempertahankan panji Rasulullah SAW. Dan juga sebagai teladan bagi pendidik, kisah Ja'far mengajarkan bahwa pendidikan sejati bukan hanya mengajar, tetapi juga memberi teladan dalam keberanian, pengorbanan, dan kesabaran. Mungkin itu kisah sedikit dari sahabat Nabi Ja'far. Semoga apa yang kita dengar dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.